Perkenalkan, nama saya Wilson. Di sini saya akan mempresentasikan proyek sistem benam 1 dengan judul sebagai berikut. Ini adalah outline presentasinya. Nah, permasalahan di sini adalah saya ingin mengetahui tingkat kenyamanan thermal kamar tidur untuk sebagai rekomendasi untuk dilakukan pembaruan pada kamar agar semakin nyaman. Nah, solusinya adalah dengan mengambil data suhu dan kelembapan relatif pada kamar tidur pada rentang waktu 4 hari. Nah, kemudian data tersebut diolah, lalu dilihat bagaimana nilai suhu yang ada, lalu dibandingkan dengan standar kenyamanan thermal SNI. Akan dilihat bagaimana suhu dan kelembapan yang ada, apakah masih dalam kategori nyaman menurut standar SNI atau tidak. Lalu ke bagian sistem alat. Nah, di sini terdapat Arduino R3 Atmega sebagai pusat kontrolnya, lalu ada power 5 volt 1 ampere yang berasal dari breadboard power supply. Lalu di sini ada sensor DHT21 yang berjumlah 2 buah, yang pertama dalam kamar, yang kedua di luar kamar. Nah, yang di luar kamar ini bertujuan sebagai nilai pembanding suhu dan kelembapannya. Nanti akan dilihat bagaimana perkembangan perubahan suhu dalam kamar terhadap luar kamar, karena dalam kamar ini mendapatkan sirkulasi udara yang dari luar kamar, sehingga ada kecenderungan nilai suhu dan kelembapannya akan sama seperti luar kamar, seperti itu. Lalu ada push button untuk interrupt yang berfungsi untuk mengetahui interval waktu tidur. Jadi saat ingin tidur, maka push button ditekan mengindikasikan waktu awal mulai tidur. Lalu saat bangun ditekan kembali mengindikasikan waktu telah bangun. Lalu akan terlihat timestamp-nya interval waktu tidur untuk dianalisis bagaimana perkembangan suhu dan kamar saat ada orang tidur di dalam kamar. Lalu ada mode SD card dan RTC Shield yang berfungsi untuk menyimpan data, dan RTC sebagai timestamp untuk data login dua-duanya. Lalu ada LED indikator, LCD untuk monitoring suhu dan kelembapan, ada buzzer indikator untuk error handling saat sensor T21 tidak terbaca datanya. Seperti itu. Lalu di sini ada flowchart untuk programnya. Di sini ingin saya highlight adalah di sini terdapat untuk meminta tombol interrupt tekan 3 kali. Di sini merepresentasikan bahwa fungsi interrupt itu akan dipanggil terus sepersekian detik, apakah antar push button tekan atau tidak. Nah, kalau ditekan dia akan memberikan flag 1 yang mana tombol tekan, lalu dia akan dibandingkan dengan variable count. Nah, ternyata variable count awalnya 1. Jadi saat ditekan count-nya ternyata awalnya 1, maka dia indikasikan waktu awal tidur. Nah, saat setelah beberapa lama mungkin saat ditekan lagi, sebelumnya flag-nya akan diubah dulu menjadi 0, lalu saat ntar tekan lagi flag-nya dengan 1 dan count-nya bertambah, maka count-nya tentunya menjadi 2 dari yang sebelum 1, mendikasikan waktu bangun. Nah, melalui skenario ini dapat terdeteksi interval waktu tidur seorang untuk dianalisis perubahan suhu dan kelembapannya. Seperti itu. Lalu untuk teknis pengukurannya, ada di sini jumlah hari pelaksanaannya adalah 4 hari, tanggal 27, 29, 30, dan tanggal 1. Durasi pengukuran 22 jam, interval pengukurannya tiap 2 menit, lalu waktunya dari 10 pagi sampai jam 8 pagi besoknya. Lalu sini saya variasikan juga untuk pengukuran suhu dan kelembapan untuk saat pintu kamar dibuka atau ditutup, untuk melihat bagaimana pengaruhnya. Karena tentunya pintu ini sebagai sumber sirkulasi udara, dan juga sebenarnya terdapat ventilasi 1. Nah, saya juga melihat apakah ventilasi tersebut sebenarnya mempengaruhi sirkulasinya nggak atau tidak, seperti itu. Untuk hari 1 pukul 10 sampai waktu sebelum tidur pintu kamar dibuka, dan saat tidur pintu ditutup. Untuk hari kedua pukul 10 sampai waktu sebelum tidurnya pintunya sama, dan saat tidurnya dibuka. Dan begitu seterusnya untuk hari ketiga dan 4 dengan variasi yang berbeda. Lalu akan saya demokan bagaimana alatnya bekerja. Berikut adalah kamar yang saya gunakan untuk diukur suhu dan kelembapannya. Berikut adalah tampilan kamarnya. Di sini terdapat pintu dan ventilasi kecil. Lalu untuk tempat pengukurannya saya lakukan di bagian sini. Terdapat kotak yang digunakan untuk mengukur suhu dan kelembapan. Lalu terhubung dengan kabel AWG yang memanjang keluar.
yang digunakan sebagai penghubung untuk mengambil data dari sensor DHT yang ditaruh di bagian luar untuk digunakan sebagai nilai pembanding. Nah, lalu kita ke bagian kotaknya. Nah, di sini terdapat Arduino Uno R3 yang sudah saya hubungkan dengan data logger shield. Lalu sini terdapat buzzer dan LED sebagai indikator. Lalu terdapat push button untuk sebagai interrupt untuk mengetahui waktu mulai tidur. Lalu sini terdapat sensor DHT21 untuk mengukur suhu dan kelembapan bagian dalam kamar. Terdapat breadboard dan breadboard power supply untuk mengaliri daya seluruh sistem ini. Lalu terdapat LCD dan potentiometer untuk mengatur tingkat cahaya dari backlight LCD ini. Oke, kita lanjut ke bagian simulasi. Oke, saya akan mulai untuk simulasi rangkaiannya. Di sini saya pengukuran suhu dan kelembapannya untuk demo rangkaiannya hanya saya beri delay 5 detik. Namun untuk simulasi aslinya saya menggunakan waktu 2 menit. Oke, saya akan coba menyalakan rangkaiannya. Nyalakan power supply-nya. Oke, sudah menyala. Terlihat indikator LED merah menyala karena saya belum masukkan SD card-nya. Oke, SD card telah saya masukkan. Nah, terlihat pada serial monitor SD card-nya sudah terinisialisasi dengan baik. Lalu terlihat data waktu T1, T2, H1, H2. Untuk T1 dan H1 merupakan pengukuran suhu dan kelembapan bagian dalam kamar. Sedangkan T2, H2 adalah pengukuran suhu dan kelembapan luar kamar. Oke, saya akan coba mensimulasikan push button interrupt yang berguna untuk memberikan indikasi bahwa saya telah masuk kamar dan tidur untuk melihat perkembangan tren kenaikan atau penurunan suhu dan kelembapan pada kamar. Saya coba menekan push button-nya. Terlihat ada cahaya biru, LED berwarna biru. Nah, pada serial monitor terlihat terdapat terangan waktu mulai tidur. Nah, saat saya setelah tidur, saya akan menekannya lagi. Terlihat pada serial monitor diberi keterangan waktu bangun. Nah, lalu sini terlihat untuk LCD kita dapat melihat suhu dan kelembapannya. Di sini saya coba mengatur potentiometer untuk mengatur cahaya backlight-nya. Di sini dapat terlihat data T1, T2 dan H1, H2. Sekian demo dari rangkaian yang telah saya buat. Lanjut ke bagian analisis. Lalu saya akan mencoba menganalisis data yang telah diperoleh melalui SD card. Nah, data yang telah disimpan oleh modul data logger dalam SD card, kemudian saya import dari file.txt-nya ke Excel, lalu saya plot grafiknya. Lalu di sini dapat terlihat untuk hari pertama, terlihat bahwa suhu dalam kamar untuk rentang waktu jam 10 sampai waktu sebelum tidur, dia suhunya cenderung rendah dibanding suhu luar kamar. Untuk hari kedua juga sama, karena skenario-nya sama untuk jam 10 sampai sebelum waktu tidur, pintunya dibuka. Cenderung suhu dalam kamar dan suhu luar kamarnya lebih rendah. Namun untuk hari ketiga, dapat lihat suhu dalam kamar menjadi lebih tinggi dan perubahannya makin membesar untuk hari ketiga ini. Untuk hari keempat, sama juga suhu dalam kamarnya makin besar. Nah, ini mengindikasikan bahwa memang sirkulasi udara itu sangat berpengaruh melalui pintu ditutup atau dibuka dalam kasus kamar saya ini.
Lalu untuk saat waktu tidur, untuk hari pertama ini pintu ditutup, terlihat yang sebelumnya waktu suhu dalam kamar ini lebih rendah, sekarang menjadi lebih tinggi. Begitu juga untuk hari ketiga, dia cenderung sama, tidak ada penurunan, cenderung pada angka 28 derajat Celcius, sedangkan suhu luar kamar itu menurun. Nah, untuk hari kedua dan hari keempat, di mana pintunya dibuka, dia cenderung suhunya menjadi sama seperti suhu luar. Sama juga hari keempat, yang mana sebelumnya ini kan pintunya ditutup, namun sekarang suhunya cenderung jadi sama. Seperti itu. Maka bisa dilihat bahwa saat pintu dibuka cenderung suhu dalam kamar tuh lebih kecil atau sama seperti suhu luar kamar. Membuktikan bahwa luar kamar ini udaranya tuh sangat mempengaruhi dalam kamar, karena berdasarkan video sebelumnya udara itu masuk hanya melalui pintu dan melalui ventilasi. Lalu untuk grafik kelembapannya, saya melihat kecenderungan hubungan yang terbalik antara perubahan suhu dan kelembapannya. Dapat dilihat di sini untuk perubahan suhu dalam kamar di sini cukup lebih rendah dibanding suhu luar kamar, namun untuk kelembapannya dia terbalik. Yang luar kamar lebih rendah dibandingkan dalam kamar. Nah, lalu untuk saat waktu tidurnya kecenderungan hubungan terbalik itu kurang terlihat. Lalu untuk hari kedua dapat terlihat juga di sini suhu luar kamar lebih rendah, namun di sini dia lebih tinggi dibandingkan suhu kelembapan yang luar kamar. Untuk hari tiga, di sini terlihat juga jelas di sini suhu dalam kamar lebih tinggi, namun kelembapannya lebih rendah dibandingkan yang luar kamar. Lalu untuk yang hari keempat, sini juga untuk waktu dari sekitar jam 5 sore ini kelihatan juga suhunya tinggi, namun kelembapannya untuk luar kamar lebih rendah, dalam kamar lebih rendah daripada luar kamar. Dan untuk pada saat waktu tidur juga terlihat untuk suhu dalam kamar cenderung lebih tinggi, dan untuk kelembapannya menjadi dia lebih rendah dibandingkan kelembapan luar kamarnya. Nah, kemudian saya mengolah kembali datanya. Saya mengambil rata-rata suhu dan kelembapan untuk interval waktu dari jam 10 sampai jam sebelum waktu tidur untuk dalam kamar dan luar kamar. Lalu pada waktu tidur dan saat waktu tidur dalam kamar dan luar kamar. Dapat terlihat di sini untuk hari ke-1 di mana awalnya untuk interval warna biru ini dia pintunya kan dibuka, cenderung rata-ratanya lebih rendah. Untuk hari kedua juga sama skenario-nya untuk jam 10 sampai jam 10 waktu tidurnya lebih rendah. Nah, untuk hari ketiga 4 suhu rata-rata dalam kamar cenderung lebih tinggi dibanding luar kamar karena pintu kamar ditutup. Lalu untuk waktu tidur, untuk yang dalam kamar, ini hari ke-1 karena pintunya tutup, dia lebih tinggi rata-ratanya. Perbedaannya sekitar 1,1 derajat Celcius. Untuk hari ketiga juga sama, ini perbedaannya 1,2 derajat Celcius. Untuk hari kedua dan hari keempat, dia cenderung nilainya sama dengan suhu luar kamar karena pintunya dibuka sehingga udaranya masuk, jadi udaranya sama, jadi suhunya sama, seperti itu. Lalu untuk rata-rata kelembapan, bisa dilihat saat suhunya rendah di sini untuk dalam kamar, untuk hari ke-1, kelembapannya lebih tinggi dibandingkan yang luar kamar. Lalu untuk yang saat waktu tidur, meskipun di sini untuk dalam kamar suhunya tinggi, namun di sini dilihat suhu kelembapannya cenderung sama seperti pada grafik sebelumnya. Dia cenderung sama untuk waktu tidur. Lalu pada hari kedua, lihat yang dalam kamar suhunya lebih tinggi, namun kelembapannya maksud saya suhunya lebih rendah dan kelembapannya lebih tinggi untuk dalam kamar. Nah, untuk data berikutnya juga sama, terlihat kecenderungan seperti itu. Nah, lalu kesimpulan yang bisa diambil dari proyek ini adalah suhu dalam kamar lebih tinggi dibanding suhu luar kamar saat pintu kamar ditutup. Ini mengindikasikan bahwa sirkulasi udara, jalan masuk keluar udara pada kamar ini tergantung pada pintu. Karena melihat situasi ventilasinya cukup kecil,
gitu. Lalu kelembapan cenderung memiliki hubungan yang terbalik dengan suhu melalui data rata-rata dan data grafik 4 hari yang sebelumnya. Lalu suhu rata-rata kamar tidur cenderung memiliki nilai lebih dari 27,1 Celcius kecuali pada saat waktu tidur dan pintunya dibuka, yang mana bisa mencapai 26,4 derajat Celcius. Ini mengindikasikan selain untuk pada saat waktu tidur dan pintunya dibuka, suhunya itu cenderung tinggi, sehingga jika digunakan untuk tidur siang mungkin kurang nyaman karena suhunya cukup tinggi, seperti itu. Untuk perbedaan suhu dalam kamar dengan luar kamar saat pintu ditutup lebih tinggi saat terdapat orang yang menempati. Maksudnya adalah kita lihat melalui grafik suhu rata-rata. Kita tahu untuk hari ketiga dan hari keempat untuk pukul 10 dan sebelum waktu tidur ya. Di sini tidak terdapat orang karena orang yang belum stay lama dalam kamar tuh saat waktu tidur. Nah, lihat sini perbedaan suhu hari ketiga hari keempat. Di sini 28,03, di sini 27,41. Perbedaannya sekitar 0,6. Di sini perbedaannya sekitar 0,5 derajat Celcius. Kita bandingkan dengan saat ada orang pada saat waktu tidur, saat pintunya ditutup tentunya ya. Pada hari Sabtu dan hari ketiga, di sini perbedaannya sekitar 1,1 derajat Celcius. Untuk hari ketiga perbedaannya 1,2 derajat Celcius. Sehingga saat ada orang perbedaan suhu itu menjadi lebih besar tentunya karena manusia juga menyumbangkan panas dari metabolisme dan pernapasannya, sehingga cenderung menambah perubahan suhu yang ada, seperti itu. Lalu kelembapan kamar dan luar kamar nilainya selalu melebihi 70%, yang mana melebihi batas standar kenyamanan sesuai standar SNI yang ada, yang mana standarnya adalah sekitar 40-50% untuk daerah tropis. Sehingga kenyamanan termal kamar pada khusus kamar saya ini belum dapat memenuhi standar karena kelembapannya masih lebih 70%, sehingga dikhawatirkan bisa mengakibatkan sakit atau pada kamar bisa terlihat jamur seperti itu. Jadi cukup merugikan orang yang menempati kamar tersebut. Sehingga melalui data-data yang telah saya peroleh, ini bisa menjadi rekomendasi untuk saya memasangkan dehumidifier agar kelembapan lebih rendah, serta pemasangan air conditioner agar suhunya menjadi lebih dingin sehingga lebih nyaman, dan mungkin memasangkan exhaust fan agar sirkulasi udara menjadi lebih baik. Nah, sekian dari pemaparan presentasi proyek yang saya buat. Sekian dan terima kasih.